Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memilih yang lemah dalam pandangan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Semoga kami yang merayakan kelahiran surgawi Santa Agnes, martirmu, mampu meneladan ketabahannya dalam iman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus, pasal 2, ayat 23 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, terkadang dalam menjalani hidup ini kita sering mengeluh. Mengapa hidupku penuh dengan masalah dan tidak mengalami perubahan apa-apa? Padahal aku melayani Tuhan bertahun-tahun. Pertanyaan tersebut bisa muncul dalam pikiran karena kita merasa sudah melakukan yang terbaik. Kita berpikir bahwa Tuhan menutup mata atau melupakan segala jerih lelah kita dalam pelayanan. Akhirnya, dalam menjalankan kegiatan keagamaan pun, kita melakukannya dengan terpaksa. Sebetulnya, anggapan bahwa Tuhan diam saja adalah keliru. Firman Tuhan justru menjelaskan bahwa Ia akan memperhitungkan segala yang kita kerjakan untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu, kita harus melakukan tugas kita dengan penuh sukacita
dan bukan oleh suatu keterpaksaan. Abraham tetap menunjukkan kesungguhannya dan terus berpegang teguh pada pengharapan. Dia menantikan dengan sabar apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Karena itu, bila saat ini janji Tuhan belum sepenuhnya dinyatakan dalam hidup kita, tetaplah bertekun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini mengisahkan tentang para murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Sesuatu yang sebetulnya dilarang dalam hukum Taurat. Namun, Yesus justru menegaskan nilai penting manusia. Yesus menegur orang-orang Farisi karena mereka lebih fokus pada larangan-larangan, tetapi malah mengabaikan maksud Tuhan. Seharusnya hari Sabat membawa sukacita keselamatan bagi orang yang menjalankannya. Karena Sabat merupakan pernyataan kasih Tuhan kepada ciptaannya. Karena itu, Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Bacaan Injil hari ini mengoreksi perjalanan hidup beriman kita sebagai orang beriman. Apakah beriman saya kepada Allah itu saya lakukan oleh karena keterpaksaan, supaya disanjung, karena takut nanti dihukum oleh Tuhan? Tetapi ataukah kita melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, yang nampak misalnya dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh gereja? Itu saya lakukan dengan penuh sukacita, karena saya merasa bahwa aturan-aturan itu akan menghantar saya untuk bersatu dengan Tuhan. Dengan demikian, aturan-aturan yang saya ikuti atau saya jalani, karena saya melihat bahwa aturan itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertinggi dalam hidup, ialah bersatu dengan Tuhan sebagai sumber dari segala sumber hukum itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang ada zaman sekarang. Kita diajak untuk mentaati hukum, bukan karena terpaksa, bukan karena takut nanti ditangkap, didenda, dan sebagainya. Tetapi kita melaksanakan hukum itu karena kita yakin dan percaya bahwa hukum itu adalah merupakan sarana untuk menata kehidupan kita semakin baik. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.